Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali, yaitu masih tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, hari ini mari amati halaman 28. Nah, amatilah percakapan yang dilakukan oleh Udin dan juga kakaknya. Nah, coba kata Udin, "Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar." Kata kakaknya, "Wah, hebat kamu, Dik." Nah, terus kata-kata si Udinnya lagi, "Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak." "Sama-sama, Dik." Nah, itu adalah bentuk percakapan antara Udin dan juga kakaknya. Nah, mereka membicarakan mengenai Udin ingin menjadi pintar dan menjadi kutu buku seperti kakaknya. Nah, di sini perhatikan halaman 29. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Sedangkan Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Di situ bisa dilihat dan kalian bisa lihat terdapat perbedaannya. Nah, sekarang coba didengarkan. Masih ingatkah kalian tentang bilangan? Nah, betul sekali. Kita lihat dulu jenis-jenis bilangan. Pertama itu ada satuan. Satuan itu terdiri dari angka 1 sampai dengan 9. Itu adalah bilangan satuan. Yang kedua ada puluhan. Contohnya itu seperti 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Dan ratusan yaitu terdiri dari 100 dan seterusnya. Itu dasar-dasar dari bilangan. Nah, coba sekarang kita perhatikan lagi, yaitu halaman 30. Nih, di sini seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa terdapat beberapa kubus. Nah, di situ ada kubus puluhan, ada kubus ratusan, dan juga ada kubus satuan. Nah, di situ yang paling atas coba diperhatikan ada 2 kubus puluhan. Nah, ketika ada 2 kubus puluhan berarti itu merupakan 20. Nah, sedangkan di sampingnya hanya ada 1 kubus, yaitu 1 kubus satuan. Nah, berarti itu tidak digambarkan sebagai puluhan, hanya digambarkan sebagai satuan. Nah, kesimpulannya 21 terdiri atas 2 puluhan dan 1 satuan. Bisa dibaca yaitu 21 karena itu terdiri dari puluhan dan juga satuan. Nah, sekarang mari kerjakan halaman 31. Kerjakan di buku tugasmu. Seperti tugas yang kemarin ya. Ditulis dulu ada nomor 1, 117. Nah, jika ditulis dengan angka itu bentuknya seperti apa? Berarti angka tersebut terdiri dari ratusan, puluhan, dan juga ada satuan. Sedangkan yang bawahnya yaitu ada 632. Nah, itu juga sama, terdiri dari ratusan, puluhan, dan juga satuan, namun ditulis dengan menggunakan huruf. Nah, perhatikan halaman 32. Mari membuat percakapan seperti percakapan yang terdapat di halaman 28. Usahakan dalam dialog atau percakapan tersebut membicarakan tentang bilangan. Contohnya seperti ini. Saya membaca buku sampai halaman 21. Nah, ketika membuat percakapan tersebut, maka mintalah bantuan dan bimbingan orang tuamu dalam membuat percakapan. Nah, contohnya tersebut ada di halaman 28. Nah,
Kalian bisa dibuka di buku tema halaman 32, yaitu tugasnya membuat suatu percakapan seperti contoh percakapan antara Udin dan Mutiara yang terdapat di halaman 28. Seperti itu. Itu ada contohnya, nanti bisa dilihat. Nah, sekarang karena minggu kemarin Ibu tidak belajar, jadi sekarang kita ada 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 5. Nah, masih tema 1, subtema 1, tetapi pembelajarannya yaitu pembelajaran kelima. Nah, coba diperhatikan di sini ada tulisan bahwa Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Nah, coba sekarang Ibu minta kalian dibuka buku tema yaitu halaman 35. Nah, di situ ada teks bacaan. Kalau kita baca bersama-sama, kalian baca dulu terlebih dahulu, yaitu mengenai kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, itu adalah teks bahwa yang menjelaskan bahwasanya Udin dan Mutiara selalu bekerja sama. Nah, bekerja sama itu merupakan contoh dari pengamalan sila ketiga. Yaitu apa sila ketiga? Betul, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu dengan cara bekerja sama atau bergotong royong. Nah, di sini sekarang mari kita diskusi atau kalian berdiskusi atau misalkan mengerjakan bersama orang tua. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti bisa dijawab ditulisnya di buku tugas kalian. Nah, pertama itu pertanyaannya, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Coba kenapa? Tadi di teks tadi sudah dijelaskan. Yang nomor 2, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Nah, apa akibatnya? Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Nah, kira-kira bekerja sama itu menunjukkan pengamalan dari Pancasila sila keberapa? Sila keberapa? Nomor 4. Jelaskan alasannya. Nomor 6. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Nomor 7. Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Nomor 8. Apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Sudah Ibu jelaskan ya kemarin. Cepat kaki ringan tangan itu seperti apa? Misalkan tidak malas anaknya, selalu ingin bekerja, membantu dan sebagainya. Dan contoh pengamalan sila Pancasila pun sudah tadi dijelaskan, seperti contohnya bergotong royong. Nah, apakah kalian pernah melakukan hal seperti itu? Jika pernah, maka ceritakan dan tulis kembali pengalaman kalian dalam menerapkan Pancasila sila ketiga. Nah, di situ ada 8 pertanyaannya. Kalian meminta bantuan orang tua, dibimbing, mau itu kakak, mau itu bibi dan sebagainya. Didiskusikan, dikerjakan bersama-sama mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tema dan kerjakan di buku tugas kalian ke-8 pertanyaan ini. Ya, seperti itu. Jadi, contoh dari pengamalan sila ketiga itu contohnya bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, untuk selanjutnya mari kita membaca halaman 37.
Di sini bacalah kalimat berikut. Nomor 1, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Nomor 2, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Nomor 5, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, sudah dibaca kalimatnya? Jika belum, maka baca dulu kalimat-kalimat tersebut. Nah, dalam kalimat tersebut kira-kira mengandung apa ya? Nah, setelah kalian membaca beberapa kalimat tersebut, maka selanjutnya kalian kerjakan halaman 38, yaitu tuliskanlah arti ungkapan yang terdapat dalam kalimat-kalimat yang telah kalian baca tadi. Tulis di buku tugasmu. Nah, tadi di 5 kalimat yang sudah dibaca bersama itu terdapat beberapa ungkapan dalam setiap kalimatnya. Contohnya ada buah hati. Nah, apa ya buah hati itu? Nah, sudah dibahas. Nah, betul sekali, buah hati itu adalah anak, bukan berarti hati yang berbuah, tetapi buah hati itu merupakan artinya atau maknanya yaitu anak. Nah, ya, kalian hanya menuliskan ungkapannya dan arti dari ungkapan tersebut. Tadi ada lagi, misalkan rendah hati. Nah, sudah Ibu jelaskan di sebelum-sebelumnya apa itu rendah hati, apa itu cepat kaki ringan tangan. Nah, sudah dijelaskan. Maka yang kalimat-kalimat tadi, kalimat-kalimat yang terdapat ungkapan tersebut, maka kalian tulis kembali apa itu artinya atau makna dari ungkapan tersebut. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, selanjutnya perhatikan dan peragakan halaman 38. Di buku tema ada di halaman 38. Gambar di samping menjelaskan bagaimana cara berjalan ke depan dengan baik, mulai dari sikap berdiri tegak, tangan dikepalkan, dan langkahkan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian melangkah atau berjalan ke depan. Maka lakukanlah sikap berjalan ke depan di rumahmu, lakukan dengan bimbingan orang tuamu. Nah, ini merupakan yang harus kalian peragakan di rumah ya, sikap berjalan ke depan, sikap berjalan lurus ke depan. Nah, di sini pertama itu posisi kalian harus berdiri tegap. Setelah itu tangannya dikepalkan dan langkahkan kaki kanan kalian terlebih dahulu. Lalu berjalan lurus ke depan, tidak belok kiri, tidak mundur ke belakang, tidak belok kanan, tetapi hanya lurus ke depan. Nah, ini merupakan sikap jalan lurus ke depan yang baik. Nah, tubuhnya tegap, tangannya dikepalkan, lalu mulai melangkah dengan kaki kanan. Nah, kalian peragakan gerakan tersebut di rumah dengan bimbingan orang tua kalian, yaitu memperagakan sikap berjalan ke depan. Ya, lakukan seperti petunjuk yang telah Ibu berikan tadi. Nah, yaitu nanti kalian tugasnya bisa di video ya, ketika kalian melakukan berjalan ke depan itu nanti bisa di video, tidak lama tetapi kalian hanya memperagakan. Pertama posisinya tegap, lalu berjalan dan kepalkan tangan, mulai melangkahnya menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Alhamdulillah, terima kasih. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan tugas-tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Lumayan banyak tugas hari ini, lakukan dengan baik. Mulai dengan membaca doa terlebih dahulu, lalu sediakan buku temanya.
Sediakan buku tugasnya, sediakan buku tematiknya, kerjakan dengan baik. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.